Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin menampilkan hasil diskusi kami yang mengangkat tema tentang startup. Apa itu startup? Startup adalah perusahaan rintisan yang sedang dalam tahap pengembangan, baik pengembangan dalam produk, pelayanan, model bisnis, dan lain-lain. Startup diibaratkan perusahaan yang masih remaja, masih banyak perubahan dan masih dalam tahap pendewasaan. Jika startup sudah dewasa, maka dapat dianggap sebagai perusahaan yang sesungguhnya. Sejarah awal dari kemunculan istilah startup dipopulerkan oleh Bubble.com. Ialah sekitar pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Perusahaan startup memiliki ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, perusahaan baru berdiri kurang dari 3 tahun. Yang kedua, jumlah karyawan yang dimiliki kurang dari 20 orang. Dan yang ketiga, penghasilan per tahunnya masih kurang dari $100. Yang keempat, tengah dalam fase perkembangan. Yang kelima, biasanya berjalan di dunia teknologi dan web. Yang keenam, produk yang dihasilkan berupa aplikasi digital. Yang terakhir, umumnya berjalan lewat website. Untuk memulainya, mestinya harus ada langkah-langkah yang harus diperhatikan agar bisa berjalan dengan semestinya. Di antaranya yaitu memvalidasi ide. Mulailah dengan ide sederhana dan jangan ikut-ikutan tren. Selanjutnya, rencana bisnis. Berusahalah mengerjakan daftar rencana sesuai waktu yang telah ditetapkan. Lalu, pastikan selalu melakukan riset sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, orisinil. Untuk memiliki ini berarti kita harus memikirkan sesuatu hal yang unik dan berguna untuk pelanggan. Yang terakhir, selalu konsisten dan memperluas bisnis. Bagaimana perkembangan startup di Indonesia? Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah 2.203 startup. Bahkan pada April 2019 lalu, Gojek telah berhasil memiliki valuasi nilai di atas 10 miliar US dollar. Di diskusi kali ini, kami mengangkat studi kasus tentang Bukalapak. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 dengan sumber daya yang sangat terbatas dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Bukalapak adalah e-commerce di Indonesia yang dikenal kuat di niche sepeda. Bukalapak.com telah menjadi e-commerce yang sangat diperhitungkan, memiliki 25.000 seller dan 60.000 user. Pada pertengahan tahun 2011, Bukalapak.com mendapatkan suntikan dana dari Batavia Inkubator untuk ekspansi. Dalam 4 tahun, Bukalapak.com telah menjadi platform e-commerce papan atas di Indonesia. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor. Faktor yang pertama, Bukalapak hadir pada saat dan waktu yang tepat. Bukalapak.com hadir pada saat penetrasi internet di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Jadi, Bukalapak.com itu right time in right place. Eksekutif harus fast. Seperti Bukalapak.com, mereka langsung meluncurkan usahanya setelah melihat ada peluang. Pada akhirnya, yang cepat biasanya akan berakhir paling bagus. Selanjutnya, Bukalapak.com mampu mengembangkan perusahaan lewat internet marketing menggunakan data driven yang baik sekali. Zaki juga menambahkan satu hal lain, yaitu diferensiasi dengan cara merangkul lokalitas. Kekuatan startup di Indonesia adalah embrace locality. Dan yang terakhir, startup ini didukung oleh tim yang ahli. Demikian penampilan hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.